Kamu apa ke dia? Kulut kamu diam ke ngelunjak ya kamu nih, dikobor, di apa ke apa dia lah hasilnya kamu ini. Mak mana lah gawe kamu ini? Oh kamu ini. Aku tahunya laki aku nak sembuh, nak sadar. Aku tak galak dek, laki aku tak sadar-sadar mak ini. Sebenarnya ada tujuan baik kan, ada tujuan bagus buat Akong itu. Jadi bukan sebentar-bentar kami nak semena-mena sama laki itu tidak. Tak pacak, aku tak galak. Kamu ku tuntut, tak galak nian aku. Laki aku dikobor mentang-mentang kamu. Nemen aku jengok di YouTube gawe kamu nih. Laju-lajuan laki aku disiksa. Ah kamu ini. Apa dia pula kameranya? Bukan aku nih nak masa artis. Ya, sabar Bu, kita juga kan harus posisi sabar ya dalam istri yang sama-sama. Tak pacak. Aku tak galak laki aku di itu ke. Aku nonton terus YouTube kamu ini. Iya. Sehari, tiap hari aku nonton terus. Ya, jadi suami lah lama ya, dah balik ya, Akong ya. Lah 2 minggu, nah pas 3 hari ini dia parah. Ku jengok di YouTube dikobor. Apalah gawe kamu ini. Ya, tapi kan kondisinya kan masih dalam tanggung jawab kami, Bu. Jadi Pokoknya aku minta sadar ke. ya sabar Pokoknya dulu. Ini kan jam pengennya tadi dokter masih di jalan kan, ya sabar dulu tunggu. Kaget kan ibu pacak masuk jenguk Akong. Untuk saat ini ibu jangan dulu jenguk suami ibu, maaf sibuk. aku nak nyingok, tetap nak nyingok aku. Iya, maaf. Tak galak aku. Sabar, Sabar, Ibu, Bu. sabar. Karena kami juga tidak sembarangan untuk suruh masuk ke kamar. Kalau ada apa-apa laki aku kamu ku tuntut. Nyalah kamu ku polisi ke. Iya. Jadi ini apapun yang sudah kami lakukan itu juga sudah persetujuan kami bersama. Yang jelas ibu tidak usah khawatir. Saya mohon ibu tidak usah khawatir. Ini ranah tanggung jawab kami. Sikok ini nak. Cana bermusuhan dengan laki aku gawe je. Apalah. Iya. Cana bermusuhan apa dia salah laki aku ni dengan kau. Cana nak dibunuh nian. Tidak mau dicabut. Saya jamin, saya jamin. Ini anak bunuh, Bu. Maksud sabar dulu ya. Aku bingung juga ngadepi ibu. Dikobor-kobor. Itu kan perjanjian si Akong. Akong yang pengen bukti ke masalah ada udah neraka surga. Kan jadi itu, Bu. Nah, jadi ya kami ikuti jadi itu kan. Nah, jadi ya berjalan seperti ini dan ini juga kan tidak kami harap, tidak kami pengen. Cuma kan kami tidak tahu nanti kita tunggu Akong sadar. Ya mudah-mudahan sadar beberapa hari ini kan. Kami yakin beliau sadar. Ibu Iya. tunggu besok, insya Allah. Sadar ke, yakin. pokoknya sadar ke, aku tak kalah, sadar ke. Yo, jangan sampai hal seperti ini sampai ke ranah hukum ibu. Iya. Ya kan? Ya pacak mengaku aku tak sadar. Tuntut. Sekalipun misalkan sampai ke ranah hukum, kami pun masih akan tetap bertanggung jawab. Kami bukan orang-orang yang lemah ya, ataupun berlari dari masalah itu enggak. Sekarang tinggal kita tunggu. Kami sudah telepon dokter. Iya, tunggu. Insya Allah menjadi perjalanan. Insya Allah sampai sini kita periksa sama-sama. Ibu jengok dewek lagi keadaan. Akong tuh sehat, Bu. Iya. Cuma memang belum sadar baik. Kita lah sudah bawa ke dokter ahli, lah sudah bahkan pribadi loh, Bu. Nah, jadi Ibu nggak usah khawatir. Aku juga ya berharap cepat sadar Akong kan. Bahkan juga kan meringankan aku kalau Akong sudah sadar. Kalau Cak ini kan aku dituntut, Cak ini kan takut jadi Ya malahan. pacak, kalau kau tidak musuhnya dengan laki aku. Kalau sadar kan dapat hidayah, ya kan? Iya. Baca melo dia. Baca. Oh, Jangan ya. Oh. Jangan. ya seperti itu Ibu ya. Jadi maaf, 1000 maaf, jangan Ibu menganggap kami tidak mampu untuk menangani si Akong. Ah, kamu tuh miskin. Kamu aku banyak duit ketuntut. Iya, tidak mah itu juga. Jangan ngatain miskin, tidak boleh ngatain yang miskin. Miskin. Yang kaya tuh Allah, ganti yang miskin. Ibu
Bu, seakan-akan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, ini Dokter dokter udah datang. Baca masuk. Ayo dok. Dokter, Nah, boleh periksa kalau dulu nanti nanti aku dokter. Nah, jelas aku duduk sini, Be. Iya. Kalau catnya masih tak baca juga, aku turun. Nah, jelas. Aku duduk sini. Ya Allah, Papi. Bangun, Papi. Papi. Dok, tolong dok. Cepet dok. Sabar ya dia. Cepet lah dok. Inilah kaki kau. Sampai pingsan. Gak sadar-sadar. Ini lagi dibikin tahu ya. Inilah sampai ke merah-merah badannya. Ya Allah. Jun, mic-nya mana? Papi. Dik? Mic-nya. Tadi dari Bang Ustaz dari Ustaz. Oh dari Dicek. Duduk Bu sini. Nah. Duduk nih. Mau. Ah. Sudah di. Mana mic-nya mana? mic-nya Mana mic-nya? Coba biar kedengeran. Papi, bangun Papi. Kita pulang Papi. Awas kamu kalau laki aku gak sadar, petuntut nian. Kamu nih miskin kalau. Aku banyak duit. Sabar. Cepatlah dokter. Sabar, Bu. Periksa dulu. Itu dokter lagi meriksa. Perlulah sampai nak ngelapor-lapor ke polisi. Gak baca, gak sadar mak ini mak mana? Sabar. Kami Mak mana laki aku meninggal kamu? Mati. Nah, insya kamu kan Allah anak jawabnya. Iya. tidak sampai itu juga. Insya Allah tidak, Bu. Yakin lah, yakin. Cepatlah dokter. Sabar. Tolong dokter, cepet dokter. Papi, bangun Papi. Papi. Malah tidak galak bangun kalau ibu mah itu terus. Mama dek. Dok. Keadaannya dok. Untuk keadaannya normal-normal saja. Dan tensi darahnya juga normal, masih aman. Dan saya heran kok nomornya masih ada. Ya itulah itu Dawi ini. Dawi. Pagi tadi udah saya ganti loh infusnya. Jadi cak mana dok? Itunya kondisinya aman dok, ya sehat ya? Masih. Kondisinya aman, masih stabil kondisinya. Stabil. Cuma masih belum sadar saja. Tensi darahnya, jantungnya masih normal kok. Kenapa ya? Lebamnya kok nggak hilang? Lebamnya ya. Proses. Proses. Ini nak. Hilang dia ya. Lebamnya. Itu menurut dokter. Ini gawi-gawi dulu miskin-miskin ini nak gawi. Iya. Ibu yang sabar ya Bu ya. Semoga pasien saya bisa cepat pulih. Ini istrinya dok. Oh, ibu istrinya. Ya. Untuk pasien, semoga saya doakan semua cepat sadar, cepat sembuh, pulih kembali dan nomornya bisa hilang. Ibu yang sabar ya Bu ya. Amin. Nggak baca, nggak kuajak balik. Tapi aku. Laki aku ini. Ibu percayakan sama kami, biarkan dulu Akong di sini. Insya Allah besok kami kasih kabar. Saya yakin besok beliau sudah sadar. Insya Allah. Karena saya ngelihat proses penyembuhannya sudah jauh lebih baik daripada yang kemarin. Ibu istirahat tenang-tenang di rumah. Kami 100% bertanggung jawab atas apa yang terjadi saat ini dari Akong. Ya, aku pegang ya janji kamu. Pokoknya saya yang pasang badan, Bu ya. Awas ya. Pasang badan. Ibu Besok. tenang baik di rumah. Kalau besok jadi balik ke kutunggu, kutuntut kamu nian. Ya, kalau bisa jangan sampai ke ranah hukum. Sabar dulu lah pokoknya ya. Pokoknya besok balik ke. Ya, ya. Insya Allah, insya Allah. Sabar ya Bu ya. Saya selaku tim medis juga udah berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan pasien saya.
Alhamdulillah berarti Keadaannya masih normal saja kan. cuma lebam tuh lah yang penting masih. Lebamnya belum hilang. Tadi pagi dok, maaf aku udah sempat kesini dokter kesini ya. Iya, kabarnya. udah saya ganti ini ke sini. Oh. Jadi bingung ibu itu waktu kantor dokter sudah percaya pun dah jangan masalah siap tambah malu ya Bang. Kenapa tak malu? Laki aku kayak ini jadinya. Alhamdulillah kalau kayak itu sih. Ya sudah ibu tenang dulu di rumah lah. Marah-marah dah. Besok harus pulang balik. Harus sadar ya. Betul. Sebentar. Tensinya gimana dok? Tensinya normal, Normal semua. detak jantungnya juga normal, dan lebamnya saja. Boleh. Lebam yang lain. Itu kemarin dok obatnya udah aku suntik kan semalam langsung. Semoga ya Bu ya cepat pulih. Ya sudah, kita udah di depan dulu ya bu ya. Sabar. Dok. Sakit dah balik dah. Mak Mano. Sabar Masih. ya Bu ya. Sudah diusahakan. Sudah dok hati. Sabar ibu. Enggak tanya itu kau musuh terus dengan laki aku ini. Musuh dia juga musuh aku. Kalau kau ni Kenapa ibu nak marah-marah sama ya aku? pacak cak nak diapuk dengan laki aku musuhnya dengan laki aku. Jangan dendam Cak bu. musuh bebuyutan nian. Iya udah tahu aku dia juga galak sama aku. Balas itu balasan Allah bu. Jangan itu balasan. Nah itu astagfirullahaladzim. Tadi nyebut nama ya Allah aku keceplosan dah. Cak mana sering Ya berkawan sudah, sama main kalau jin lah ibu. Biasa main. Iya harus Nah, masuk Islam. setan kalau lagi jin. Nak masuk Islam juga ibu ini mestinya. Ya, makasih dok ya. Dok, ya. Terima kasih banyak dok ya. Hati di jalan dok Ya, ya. makasih dok ya. Ibu keluar bu, tolong mohon bu ya keluar dulu bu. Jangan di dalam kamar dulu bu. Ya aku nak keluar. Awas kau laki aku kalau enggak sembuh. Yo. Taruh kau. Duduk dulu, kita ngobrol. Masuklah Islam ibu tuh. Harusnya tes. Oke. Mohon maaf Ustaz. Dosa. Nah, kita lah sudah berusaha. Nah, ibu dosa lagi ngoceh dari tadi ibu tuh nak marah-marah. Baik. Enggak pacak nengok laki mak itu. Mergalo badannya. Apa lah. Iya. Dokter lah ngomong kan. Kesehatannya aman sudah. Tensi aman, jantung normal. Pokoknya besok balik ke laki aku ya. Iya, insya Allah. Ibu Pokoknya kalau sadar. kami bilang insya Allah itu Artinya artinya, lebih dari pasti. nah, Insya Allah saya yakin seyakin-yakinnya. sabar baik. Udah marah-marah bawa sopir nak ngamuk ke sini. Apa maksudnya nak ngamuk-ngamuk? Tak pacak nengok Iya, ini sama. rumah kami, Bu. Sedangkan Iya. aku main ke tempat Akong, aku tidak ada ngacak-ngacak. Ya siapa lah laki aku sampai mak itu. Iya, setidaknya aku tahu, Bu. Jangankan ibu yang tahu. Video ini kan ditonton banyak, Bu. Banyak orang tahu. Iya. Dan perilaku dari suami ibu itu ditonton di YouTube sudah. Nah di sini kami mengharapkan cuma sadar dan aku juga nerima walaupun diburukan 2 minggu memang tidak balik dari sini kan. Iya 2 minggu udah balik-balik. Iya, 3 hari ini ibu nyengok di YouTube parah. Parah. Nah Laju-lajuan. iya dan ibu tahu kan, aku nyewa wong nak mencelakai aku kan. Nah jadi yo harus saling terima lah. Walaupun aku salah, aku tidak merasakan benar ya, teteh. Aku juga menganggap juga, aku juga sebagai keluarga ibu, ya harus nerima juga lah kesalahan aku, saling mengakui kesalahan baik. Pokoknya minta sembuh ke laki aku. Besok ajaklah balik. Jadi satu hal yang perlu ibu ketahui, kesembuhan itu kan datangnya dari Allah. Pengen ndak ibu tuh jauh lebih baik Akong nekage. Inilah yang lagi kami usahakan. Makanya perjalanan dari awal kami kenal dengan Akong, kami tahu siapa dia, sampai saat ini beliau jatuh sakit. Kaget prosesnya ibu akan tahu. Ibu pengen kan nengok dia berubah, jauh lebih baik, sayang dengan bini.
Mungkin di rumah tangga main mukul dengan ibu, keras dengan ibu. Pernah kan Cak itu kan? Udah tahu Ustaz. Ya kalau Iya, dengan tahu. kita lagi Cak itu. Ya ngapa udah selama nih Ibu? Selama 2 minggu Ibu baru kesini. Apa Ibu? Tidak ada awal-awal waktu aku masih sehat. Olehnya dia tuh katanya kena dia dewek. Nah, kena dia dewek pulang. Nah, kau ngelarang Ibu sini. Iya, aku dilarang ya. Sudah aku diam kebaik, tapi aku nengok di YouTube lah 3 hari ini Cak laju dikubur lah, di apa lah. Oh, Nerimo itu. udah Nggak nerima lah. Iya. Maaf, aku nak nanya sama Ibu, boleh Ibu nih asli orang pribumi apa bukan? Kayaknya bukan. Ya. Bukan. Ya jangan cek itulah gue maaf, jangan marah dulu lah. Terus marah-marah. Pokoknya kami jamin keselamatan dan minta tolong omong ke supir Ibu jangan kurang ajar masuk rumah ya. Dobrak pintu. Apa dia maksudnya itu? Yolah kelakanya aku ngurusin sopir aku. Nah, jangan aku udah suka halnya seperti itu. Kalau pengen aku sehat, selamat, nah aku juga pengen Ibu juga harus sopan santun masuk sih. Jangan marah-marah baik. Itu udah sudah. Astagfirullahaladzim. Tidak malu Ibu ditonton lagi. Kenapa malu? Apa? Malu? Ya harus malu lah. Ya harus malu dong sebagai istri Akong yang punya niat. Ya maaf Ustaz. Udahlah aku nggak mau bahas. Silakan antum Ustaz. Ya yang jelas apa yang sudah kami buat ini bukan semena-mena ataupun mencelakakan suami ibu, enggak sama sekali. Tidak ada sedikit pun niat kami ke arah sana. Yang jelas saya doa khusus malam ini mudah-mudahan Akong sehat kembali, normal seperti sedia kala. Akan kami kembalikan beliau itu ke rumah ibu dalam keadaan sehat walafiat seperti sedia kala. Insya Allah saya yakin. Saya ngomong insya Allah karena kesembuhan hanya milik Allah. Kita hanya berantara saja. Perantara saja ibu. Jadi ibu raso-rasonya tidak usah perlu lagi nak marah ya. Tidak usah lagi nak apa nyuruh-nyuruh wong nak ngubrak-ngabrik kami. Kalau ibu tahu tujuan kami yang sebenarnya, pasti ibu kaget terharu, ya kan? Karena kami ada tujuan sebenarnya. Tapi insya Allah itu kakek ibu akan ketahui sendiri. Jadi saran kami, ibu istirahatlah dulu di rumah. Yo, sudahlah, percayakanlah dengan kami di sini. Tidak usah kita khawatir. Aku paham namanya istri, yaudah khawatir. Insya Allah. Nah, sudah oke ya. Pokoknya besok balik ke. Ya, insya Allah. Oke, terima. Tapi kalau kami tidak janji, macam mana? Pokoknya balik ke ketuntut. Oh nak nuntut dulu lah. Iya. Masih Sombong ketuntut. Ibu Sombong lah. Banyak duit. Banyak. Kayo. Kayo rayo. Iya. Oke. Yo, tak tahu komen besok tidak balik Akong nak nuntut itu intinya. Iya, tuntut. Oke, video banyak. Kalau aku tidak ada minta, aku tidak akan nuntut kalian. Tapi insya Allah kalau aku minta kepada Allah, insya Allah akan nuntut kamu. Ya sudah. Intinya, ya kalau Ustadz berani ngejamin untuk selamat untuk pulangnya aku, ya itu Ustadz. Kalau aku, ya cuma mengatakan, insya Allah aja, ya itu aja. Insya Allah. Makanya kita lagi berusaha, saya bilang tadi. Udah usah ngomong sombong gue, udah enak aku dengernya. Sudah enak. Iya, udah enak denger kata banyak duit itu seakan-akan paling banyak duit di muka bumi ini. Harta kok disombongkan ya, Ustaz deh. Ada arti harta ini mah. Seperti itu. Udah, Bu, maaf bukan mengusir ya. Itu supirnya tadi bilang sama Oke ya. dia. Tunggu besok ya. Ya. Yo, Tunggu besok. insyaallah. Awas besok dah. Balik ya. Sudah jangan marah-marah lagi. Marah-marah lagi. Udah, sinya saudara. Live kan ya. Nah, Live. nanti kalau kami dituntut video ada kok buktinya. Seperti itu. Ya tidak usah takut sih. Apa aku tidak sedih? Aku tidak setuju Ustaz. Undang-undang putus. Astagfirullah. Si Yang supir sopir mendarat oleh tidak main ya. aku Iya. masih sabar ya, udah sabar tadi udah ku buang gitu dia. Dia tadi yang mau nuntut, sedangkan kita punya bukti dia tunggali lubang dewek ngubur dewek. Nah, Ya, biarkanlah laju lah ya, tidak ada jadi masalah. cuma aku tadi dengar lebih keceplosan sekali 2 kali Ustaz. Ya Allah.
Hidayah memang bukan wong pribumi ini kadang-kadang terbiasa dengan masyarakat ini. Ya udah jadi masalah. Mudah-mudahan itu jalan hidayah. Itu yang kita harapkan. Iya. Ya, supirnya dibuang lam gue bang. Nah, kau agar terbuka pikirannya, harusnya yang marah itu satu lebih karena aku berusaha nggak usah kita. Biarin aja. Sabar. Itu lebam ndak galak hilang olehnya dari malaikat Israel. Iya. Illa Israel. Asal selawat dulu, Ustaz. Datang selawat lagi. Aku nak cerita lagi setelah selawat. Baik. Sudah selawat lagi. Ada cerita menarik saudara, pada saat saya tertidur semalam kan saya tidur samping aku, Ustaz. Ada isyarat. Ada mimpi, nanti saya cerita. Bismillahirrahmanirrahim. Salatun bisalamil mubin linuqtatit ta'in ya gharami. Salatun bisalamil mubin binuqtatit ta'in ya gharami. Cukup. Insyaallah dia aja. Masya Allah. Itu teh aja nggak diminum sama ibu. Terus kayak mana ceritanya? Jadi semalam itu Stan, saking prihatin dengan kondisi aku, tidurlah di samping aku. Setelah tidur di samping aku, buat main-main HP, tiba-tiba tertidur. Setelah tertidur itu, aku tuh berasa di alam lain, Ustaz. Allah. Berasa di alam lain, ini mimpi ya, di mimpi. Aku berasa di alam lain, dan alam itu perasaan aku terjemahlah wong yang berbaju subah putih semua, kurang lebih orang 7 orang. 7 orang ya? Aku melihat, bukan menghitung ya, melihat, dan aku hitung pada saat setelah bangun Dari? pas mau sahur dari mimpi tersebut, sekitaran 7 orang, dan 7 orang itu menyampaikan, Ustaz, ini bukan perkara aku loh, Ustaz. Jadi Pada saat aku tertidur itu tiba-tiba ke alam lain itu, dan di mimpi itu satu orang itu, setiap orang itu atau orang yang berjubah tadi itu menyampaikan kepada saya, sampaikan di dunia ini tentang perkara agama. Banyaklah bertaubat, banyaklah untuk bermusahabah di dahsyat kan mimpi antum. mimpi seperti itu. Sampai beliau mengingatkan itu nangis, Ustaz. Ya. Bukan saya merasa nangis, tapi orang di mimpi itu. Bahkan beliau juga mengingatkan bumi sudah tua, bencana udah di mana-mana, fitnah akhir zaman sudah di mana-mana, maksiat itu sampai hari kiamat pun tidak akan selesai. Tapi seenggaknya kamu harus ingatkan. Jadi tiba-tiba saya termenung 1, 2, 3 sampai berapa kali orang tuh nyampaikan perihal, tapi di sini ada 4 yang tidak mau saya sampaikan di lab ini, Ustaz. Cuma yang kita ingatkan sekedar mengingatkan aja. Yang lain itu kayaknya saya nggak mau mengatakan karena kayak penting banget, kayak sesuatu hal yang mengandung kontroversi. Nah jadi makna itu, Ustaz, sehingga saya terbangun bengong, Ustaz, nangis saya, Ustaz. Sampai akhirnya saya mau nyampaikan, terberhenti hati, nggak mau lah, janganlah cuma ingatkan. Itu maknanya apa sih, Ustaz? Mimpi biasa atau bagaimana itu? Jadi begini, perihal mimpi ya. Mimpi yang datang dari Allah itu cirinya adalah hatimu merasa ketentraman. Iya, Ustaz. Hatimu tenang, itu mimpi yang datang dari Allah. Kemudian yang kedua, dengan mendengar cerita yang antum ceritakan tadi, auranya ini hak. Nah, saya yakin ini hak. Apalagi membicarakan tentang perihal akhir zaman. Dan ini sudah nyata. Sudah banyak yang terbukti, sudah banyak yang memang ungkapan tersebut itu yang bisa bakal menjadi risau kita buat ke depan. Apa yang akan kita perbuat untuk umat ini?
Mungkin sekarang ini Rasulullah sedang risau dengan umatnya ya sahabat-sahabat sekalian, sehingga ada isyarah yang datang melalui mimpi. Karena isyarah itu ada dua ya. Isyarah yang pertama datang melalui mimpi, isyarah yang kedua datang di saat dia sedang bertafakur kepada Allah. Nah, kamu datang lewat mimpi ya. Dan menurut saya orang-orang pilihan yang dapat isyarah seperti ini. Jadi ini risau ke depan, apa yang harus kita perbuat? Kayaknya kita harus kerja lebih keras lagi ya untuk meluruskan umat. Saya menyampaikan ini mungkin nggak begitu kuat, Ustaz. Ya. Karena kita ini tidak semua juga percaya. Makanya saya ceritakan kepada antum. Boleh jadi antum nanti kan punya tugas. Nanti antum bisa menyampaikan kepada umat. Makanya kita ini supaya menjadi orang kuat, suara kita disengat atau didengar, nah kita harus berusaha untuk menjadi orang yang bisa bisa diberi Allah kedudukan lah, agar kita bisa menyampaikan. Nah, saya berpikir apalagi antum kan, insya Allah kan kalau Allah kasih kesempatan dan arti hal memberikan antum kedudukan mau mencalonkan ini. Ya antum juga harus bisa mengingatkan lah, insyaallah untuk menjadi amanah lah untuk 2024. Amin. Ya, Insyaallah. Cuma mengingatkan itu aja, Ustaz. Setidaknya saya menyampaikan lah ini keinginan saya langsung. Ya mungkin orang selama ini mendengarkan saya mungkin belum tentu yang lain juga mendengarkan. Mungkin antum saya sampaikan langsung, bisa jadi nanti antum kalau Allah berikan kesempatan antum harus menjalankan tugas ini. Ya, itu juga perintah Allah. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang-orang beriman. Jadi sesama saudara memang wajib mengingatkan. Insya Allah dengan mengingatkan ini terus dan terus, andaikan ya Allah Subhanahu Wa Taala beri saya kesempatan, jangan lupa ingatkan saya. Insya Allah selalu dan selalu. Insya Allah. Kami selalu mendoakan sahabat juga yang tentunya walaupun tidak ada di sini ya Ustadz ya, yang di luar juga minta doa juga, apapun menjadi tujuan kami ya, bukan saya saja Ustadz juga kita doakan semoga tujuan berjalan dengan lancar dalam mengingatkan perintah Allah seperti itu aja. Kalau saudara kita berdoa Ustadz ya untuk kesembuhan Akung nanti ya, saya cuma untuk serahkan sama antum, kita berdoa seperti apa nanti. Dan ada 4 mimpi tadi ingin saya ceritakan juga di layar juga. Mungkin ada tanda-tanda seperti Akung tadi mau sadar, kita tidak tahu. Oke, cukup saudara, mungkin sampai di sini aja ya. Juan, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.